Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian sehat-sehat ya. Nah, pembelajaran PPKN pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengamalan sila-sila Pancasila dalam pekerjaan. Ya, kalau minggu lalu kalian sudah menempel simbol-simbol dari setiap sila, kali ini kita akan mendalami makna dari setiap sila yang berkaitan dengan pekerjaan. Sudah siap ya? Yuk, kita mulai. Nah, setelah kalian nanti mengikuti penjelasan dari Ibu berharap kalian lebih mengenal lambang, bunyi, dan makna sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, kalian dapat lebih mengetahui nilai sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan pekerjaan. Kita mulai dengan sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan bintang. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya yang menerangi dan memberi cahaya bagi bangsa dan negara Indonesia. Sila pertama ini menunjukkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Di Indonesia, ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu 1. Katolik, 2. Kristen, 3. Islam, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu, dan ada aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan nilai-nilai sila ke-1 dalam pekerjaan ditunjukkan dengan sikap-sikap berikut. 1. Mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Seseorang harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan Maha melihat dan Maha mengetahui apapun yang ia kerjakan dan lakukan. Jika sudah memiliki keyakinan hal tersebut, seseorang akan selalu berhati-hati dalam bekerja. Ia akan selalu berusaha bekerja dengan baik dan menjauhi kejahatan, seperti contohnya praktek korupsi atau hal-hal lain yang merugikan di tempat ia bekerja. Yang kedua, yaitu mengutamakan kejujuran saat bekerja. Seseorang harus bersikap jujur dimanapun dan kapanpun ia berada. Sikap jujur sangat mahal harganya karena berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya. Nah, jika seseorang bersikap jujur, ia akan selalu mengatakan kebenaran, meskipun lingkungan di tempat kerjanya penuh dengan kebohongan. Yang ketiga, menerapkan prinsip bekerja adalah ibadah. Seseorang harus mempunyai prinsip bahwa bekerja adalah ibadah. Artinya, seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan niat untuk beribadah kepada Tuhan. Jika ia menerapkan prinsip tersebut dengan baik, ia akan selalu bahagia dan bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan atau dipercayakan kepadanya. Ia juga akan bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati. Yang keempat, mempunyai sikap toleransi. Nah, saat bekerja, tentunya lingkungan kita bekerja tidak seagama, ya. Mungkin ada yang agama Islam, ada yang agama Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, sikap toleransi harus diterapkan atau ditanamkan di tempat bekerja. Hal ini bisa ditunjukkan dengan cara tidak mengganggu atau menghalang-halangi atau bahkan menghina rekan kerja
yang saat itu akan melakukan ibadahnya. Dengan begitu, suasana kerja akan lebih nyaman, ya, tentram, karena adanya sikap saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, memiliki sikap percaya diri. Tuhan menciptakan begitu banyak manusia dan dibekali dengan kemampuan yang berbeda-beda. Tiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, seseorang harus dapat mensyukuri dan mengembangkan semua kelebihan yang sudah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Di samping itu, seseorang tidak boleh mengeluh atas kelemahan yang dimilikinya. Kerjasama bisa dilakukan di mana saja? Ya, bisa di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, untuk penjelasan penerapan nilai Pancasila, khususnya sila yang ke-1, Ibu cukupkan. Ibu berharap kalian sudah cukup paham ya. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan untuk sila kedua dan selanjutnya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kiranya kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Cukup mudah kok ya. Nah, soalnya tidak perlu ditulis, tetapi kalian harus menjawab lengkap. Masih ingat kan cara menjawab lengkap? Nomor 1, bagaimana cara menjawab lengkapnya? Ya, nomor 1, menjawab lengkapnya pekerjaan di rumah yang biasa dilakukan secara bersama-sama antara lain, ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5 atau ABC, ya. Nah, begitu juga nomor 2, 5 pekerjaan di sekolah yang bisa dilakukan bersama-sama. Antara lain 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nomor 3, 5 pekerjaan di masyarakat yang bisa dilakukan bersama-sama. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 4, perasaanku saat bisa menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Ya, kalian bisa jelaskan ya, bagaimana perasaan kalian. Nomor 5, sikapku apabila ada orang yang tidak mau bekerja sama. Ya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, nanti kalian bisa kirim ke GC, ya. Tolong kerjakan tepat waktu. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan karena esok hari sudah ada pekerjaan yang baru, ya. Tetap semangat dan Ibu harapkan kalian tetap jaga kesehatan, terapkan 5M. Ya, sampai jumpa.